Halo semua, kembali lagi dengan saya Sinar Kumalasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas analisis kecenderungan guru dalam pembelajaran sains di sekolah dasar Indonesia. Saya merujuk pada artikel yang ditulis oleh Budiarti yang membahas tentang minat belajar dan keterampilan proses sains siswa berdasarkan gender di mata pelajaran IPA di sekolah, meliputi perbandingan minat dan keterampilan antara siswa perempuan dan laki-laki, serta hubungan antara keduanya. Artikel tersebut pada latar belakang masalah berkaitan dengan pentingnya memahami faktor gender dalam konteks pendidikan sains di Indonesia, terutama terkait dengan minat dan keterampilan proses sains siswa. Secara spesifik, peneliti mengidentifikasi bahwa terdapat perbedaan minat dan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh proses belajar dan perlakuan dari guru di kelas. Beberapa poin penting dalam latar belakang. Yang pertama, peran gender dalam pendidikan. Gender mempengaruhi atribut dan perilaku yang berkembang di dalam masyarakat dan institusi pendidikan, termasuk dalam proses pembelajaran sains. Yang kedua, perbedaan perlakuan di lingkungan sekolah. Di Indonesia terdapat kecenderungan guru memberikan perhatian lebih kepada partisipasi aktif anak laki-laki dalam pembelajaran sains, sementara anak perempuan kerap kali diabaikan, baik dari segi waktu diskusi, kesempatan tampil di depan kelas, maupun dukungan terhadap kegiatan ekstrakurikuler yang dianggap sesuai dengan gender tertentu. Yang ketiga, dampak perlakuan tersebut. Perlakuan yang tidak merata ini berpotensi mengurangi motivasi, kepercayaan diri, dan minat belajar siswa perempuan dalam bidang sains, yang akhirnya mempengaruhi keterampilan proses sains mereka. Yang keempat, kebutuhan untuk penelitian. Kurangnya penelitian secara khusus membahas hubungan antara gender, minat, dan keterampilan proses sains secara rinci menegaskan perlunya studi empiris guna memahami dampak dari perlakuan gender di sekolah dan merancang intervensi pendidikan yang lebih adil dan efektif. Rumusan masalah penelitian tersebut yaitu yang pertama, apakah terdapat perbedaan minat belajar siswa perempuan dan siswa laki-laki pada mata pelajaran IPA di kelas 7A dan 7B? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan siswa laki-laki pada mata pelajaran IPA di kelas 7A dan 7B? Yang ketiga, bagaimana hubungan antara minat belajar siswa dan keterampilan proses sains siswa dalam mata pelajaran IPA di kelas 7A dan 7B? Hasil penelitian dari artikel tersebut yaitu yang pertama, perbedaan minat belajar berdasarkan gender. Terdapat perbedaan minat belajar antara siswa perempuan dan siswa laki-laki di kelas 7A dan 7B, dengan siswa perempuan menunjukkan minat yang lebih tinggi dibandingkan siswa laki-laki. Yang kedua, perbedaan keterampilan proses sains berdasarkan gender. Ada perbedaan signifikan dalam keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan siswa laki-laki pada kedua kelas tersebut, dengan siswa perempuan cenderung memiliki keterampilan proses sains yang lebih baik. Yang ketiga, hubungan antara minat dan keterampilan proses sains. Analisis korelasi menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara minat belajar dan keterampilan proses sains, baik bagi siswa perempuan maupun laki-laki di kelas 7A dan 7B. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi minat belajar siswa, maka semakin baik pula keterampilan proses sains yang dimiliki. Pembahasan. Yang pertama, penelitian ini menegaskan bahwa faktor gender mempengaruhi minat dan keterampilan proses sains siswa.
di mana siswa perempuan cenderung lebih berminat dan memiliki keterampilan proses sains lebih baik daripada siswa laki-laki. Yang kedua, hubungan positif antara minat dan keterampilan proses sains menunjukkan bahwa meningkatkan minat belajar siswa dapat berkontribusi pada peningkatan keterampilan proses sains mereka. Yang ketiga, hasil ini sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menyatakan bahwa minat belajar mempengaruhi penguasaan dan keterampilan proses sains, dan bahwa faktor gender dapat menjadi indikator yang penting dalam pengembangan strategi pembelajaran yang efektif untuk semua gender. Keterkaitan artikel tersebut dengan isu di sekolah dasar Indonesia yang memberikan perhatian lebih pada anak laki-laki dalam pembelajaran sains adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh gender terhadap minat dan keterampilan proses sains. Artikel menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam minat belajar dan keterampilan proses sains antara siswa perempuan dan laki-laki, dengan siswa perempuan cenderung memiliki minat dan keterampilan yang lebih rendah dibandingkan siswa laki-laki. Jika di sekolah dasar terjadi perlakuan yang lebih condong ke siswa laki-laki, hal ini dapat mempertegas perbedaan tersebut, memperkuat kecenderungan bahwa siswa perempuan merasa kurang termotivasi dan kurang percaya diri dalam pembelajaran sains. 2. Peran guru dalam memberikan perhatian. Artikel tersebut menegaskan bahwa faktor gender mempengaruhi partisipasi aktif dan penguasaan keterlibatan dalam pembelajaran sains. Perlakuan guru yang lebih banyak memberikan perhatian kepada siswa laki-laki, seperti dalam diskusi, partisipasi di depan kelas, dan dukungan terhadap kegiatan tertentu, dapat meningkatkan minat dan keterampilan siswa laki-laki, tetapi justru memperkecil peluang dan motivasi siswa perempuan untuk aktif dan percaya diri dalam pembelajaran. Yang ketiga, keterkaitan dengan motivasi dan kepercayaan diri siswa perempuan. Hasil artikel yang menunjukkan adanya hubungan positif antara minat belajar dan keterampilan proses sains mendukung kenyataan bahwa perlakuan dan perhatian dari guru sangat mempengaruhi motivasi dan rasa percaya diri. Rasa percaya diri siswa perempuan. Ketika mereka kurang perhatian atau didukung, motivasi mereka menurun yang akhirnya berpengaruh pada penguasaan keterampilan sains. Yang keempat, implikasi untuk perbaikan pembelajaran. Dari temuan artikel tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap minat dan keterampilan dapat disimpulkan bahwa agar isu di sekolah dasar dapat diatasi, diperlukan strategi yang adil dan inklusif, serta pelatihan bagi guru untuk menghindari bias gender yang dapat menghambat perkembangan siswa perempuan dalam sains. Kesimpulan, berdasarkan isi artikel, kesenjangan gender dalam pembelajaran sains yang ditandai dengan perhatian yang lebih besar terhadap anak laki-laki dapat menghambat minat dan keterampilan proses sains siswa perempuan. Artikel menunjukkan bahwa perlakuan dan perhatian guru yang tidak seimbang berpengaruh positif terhadap motivasi dan penguasaan keterampilan siswa laki-laki. Sementara, siswa perempuan cenderung kurang termotivasi dan percaya diri. Oleh karena itu, pentingnya untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil dan inklusif agar semua siswa, terutama perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dalam pembelajaran sains. Demikian pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.